selamat datang di Akar Literasi. Kami percaya setiap buku itu lahir dari satu gagasan yang besar. Dan ini bukan sembarang gagasan loh. Ini ide yang bisa mengubah segalanya. Gagasan ini bisa mengubah cara pikir, cara ambil keputusan, sampai cara kita memandang hidup. Nah, disinilah peran kami, membantu Anda memahami ide-ide penting itu sampai ke akarnya. Caranya sederhana saja. Kita rangkum, kita jelaskan supaya Anda benar-benar paham. Jadi, kita akan bedah langsung inti dari karya-karya yang paling berpengaruh. Terus, apa sih yang kita temukan di dalamnya? Kita cari tahu konsep utamanya, argumen kuncinya, dan tentu saja pelajaran pentingnya. Dan yang paling penting, ini semua bisa langsung Anda pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi, sudah siap untuk menggali sebuah gagasan sampai ke intinya? Oke, kalau begitu, mari kita mulai langsung dari akarnya. Oke, mari kita bedah salah satu buku paling kontroversial di zaman kita. Banyak yang bilang buku ini tuh manual buat para manipulator. Tapi bener gak sih? Nah, dalam pembahasan kali ini kita nggak akan bahas hukumnya satu persatu. Kita akan bongkar ide besar di baliknya. Bahwa permainan kekuasaan, suka atau tidak suka, itu nggak pernah berhenti. Coba deh, kita mulai dari sini. Bayangkan sebuah ruangan kosong. Lampunya redup, suasananya hening. Ini nih tempat di mana keputusan-keputusan besar seringkali lahir, biasanya dalam sunyi. Coba lihat keluar jendela, kota masih sibuk kan? Di luar sana, mungkin ada seorang eksekutif yang baru aja kelar rapat panjang. Atau politisi yang lagi pusing baca laporan. Atau jangan-jangan ya Anda sendiri yang lagi mikirin langkah selanjutnya. Kelihatannya sih mereka sendirian, tapi sebenarnya mereka semua terhubung oleh satu hal. Betul, mereka semua lagi mainin permainan yang sama. Permainannya, permainan kekuasaan. Nah, ini dia ide utamanya Robert Greene. Permainan kekuasaan itu, ya, nggak pernah berhenti. Anda nggak bisa bilang, saya nggak mau ikutan. Mengabaikan permainannya bukan berarti Anda keluar. Justru itu artinya Anda main tapi tanpa tahu aturannya sama sekali. Jadi tujuannya itu bukan buat jadi manipulator loh, tapi supaya kita paham permainannya. Kenapa? Karena dinamika ini ada di mana-mana. Dari mulai rapat di kantor, sampai ngobrol santai sama teman. Kalau kita paham, kita jadi punya pilihan. Oke, kita semua tahu lah ya reputasi buku ini gimana. Banyak banget yang nganggep ini buku panduan buat jadi tiran. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Gimana kalau ini bukan buku aturan tapi sebuah cermin? Jadi yang mana dong? Buku panduan buat jadi tiran? Atau cermin buat lihat sifat asli manusia? Greene sendiri bilang, ini yang kedua. Buku ini tuh nggak nyuruh Anda buat ngelakuin apa-apa. Tapi buku ini nunjukin apa yang sering orang lakuin kalau lagi terdesak, kalau lagi pengen sesuatu, atau pas lagi ngerasa terancam. Nah, ini kuncinya. Hukum-hukum di dalamnya itu bukan perintah. Bukan perintah, lakukan ini. Bukan. Tapi ini adalah pola. Ini kayak pengamatan sejarah yang diulang-ulang. Gimana ego bisa ngeruntuhin kerajaan besar, atau gimana kesabaran yang strategis seringkali malah menang lawan kekuatan yang brutal. Terus, apa sih mata uang kekuasaan di zaman sekarang? Udah bukan lagi sekedar soal tentara atau tahta kan? Sering banget kekuasaan itu jauh lebih halus, bahkan nggak kelihatan. Di dunia modern kita ini, kekuasaan itu ya nggak selalu soal adu fisik. Kekuasaan itu bisa muncul lewat pengaruh, lewat akses ke orang-orang penting, lewat siapa yang punya informasi. Dan ini yang paling penting, kemampuan buat ngebentuk cara orang lain melihat sesuatu, alias persepsi. Nah, ini yang bikin kita mikir kan, kalau kekuasaan itu nggak selalu kelihatan, terus gimana caranya kita bertahan? Gimana kita bisa ngelindungin diri dari permainan yang jangan-jangan kita bahkan nggak sadar lagi kita mainin? Jawabannya ternyata bukan soal mendominasi orang lain. Pelajaran utamanya justru ini. Kesadaran itu adalah baju zirah Anda. Terus, gimana caranya kita bangun kesadaran ini? Ada 3 langkah. Pertama, terima kenyataan kalau dunia ini nggak selalu idealis. Kedua, sadar kalau niat baik doang itu nggak cukup buat ngelindungin kita. Dan yang paling krusial, pahami kalau strategi itu bukan agresi. Strategi itu adalah cara cerdas buat melindungi diri sendiri.
Dan inilah puncaknya. Inilah yang sebenarnya pengen disampaikan Green. Kesadaran. Kemampuan kita buat melihat pola di tengah kekacauan, buat ngerti motivasi orang lain, buat tetap tenang di bawah tekanan, itulah bentuk kekuasaan yang paling tinggi. Jadi pada akhirnya kita bisa lihat buku ini bukan sebagai panduan buat jadi jahat, tapi sebagai alat bantu biar kita jadi sadar. Sadar untuk melihat dinamika manusia apa adanya, bukan seperti yang kita harapkan. Nah, ini ngebawa kita balik lagi ke dunia sekarang. Dunia yang penuh sama AI, media sosial, ruang digital, permainannya jadi makin rumit kan? Jadi pertanyaan ini jadi jauh lebih relevan dari sebelumnya. Pertanyaannya buat Anda, apakah Anda paham permainan yang lagi Anda mainkan sekarang? Di kantor Anda, di lingkungan pertemanan, bahkan di setiap interaksi online Anda? Kalau Anda paham aturannya, Anda nggak akan lagi reaktif. Anda jadi strategis. Ada kutipan bagus yang bilang, kekuasaan itu tidak merusak, ia mengungkap. Ya, kekuasaan itu mengungkap siapa diri Anda sebenarnya pas Anda megang kendali. Dan ia juga mengungkap sifat asli orang lain saat mereka menggunakannya di sekitar Anda. Karena pada akhirnya, suka atau tidak, sadar atau tidak, Anda itu selalu berada di dalam permainan. Coba deh, lihat di sekitar kita. Di setiap kantor, di setiap lingkaran pertemanan, bahkan di setiap interaksi kita, sebenarnya ada sebuah permainan yang terus-terusan berjalan. Dan sebagian besar dari kita bahkan nggak sadar kalau kita ini adalah pemainnya. Kali ini, kita akan coba membongkar aturan-aturan tak terlihat dari permainan kekuasaan itu. Oke, coba bayangkan kita sekarang ada di tahun 2026. Dunia ini wush, geraknya cepet banget, lebih cepat dari yang pernah kita bayangin, dan terus-terusan didorong oleh perubahan. Kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi ini bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah ya. Ini sudah jadi kenyataan yang secara aktif membentuk ulang cara kita kerja, bahkan menggantikan peran-peran manusia dan mengubah seluruh industri dalam sekejap. Terus lihat perusahaan-perusahaan teknologi raksasa. Pengaruh mereka itu sekarang bahkan lebih besar dari banyak negara loh. Mereka yang nentuin gimana cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi satu sama lain. Informasi, entah itu benar atau hoax, nyebarnya ke seluruh dunia itu cuma hitungan detik. Nah, di tengah pusaran perubahan ini, rasanya semua aturan lama tuh udah nggak berlaku lagi. Tapi, apa benar begitu? Kalau kita lihat lebih dalam lagi, di balik semua kemajuan teknologi yang keren ini, ada satu kekuatan fundamental yang sama sekali nggak berubah. Sesuatu yang usianya setua peradaban manusia itu sendiri. Nah, disinilah letak konfliknya. Kita hidup di dunia yang super modern, tapi ternyata kita masih beroperasi di bawah aturan-aturan kuno psikologi manusia. Biar kebayang, kita lihat contoh kasusnya deh. Pasti kita semua kenal orang kayak gini, atau jangan-jangan ini kita sendiri. Seseorang yang percaya kalau kerja keras dan ide-ide cemerlang itu pasti akan selalu dihargai. Pokoknya yang paling bagus kerjanya, dia yang menang. Coba kita lihat dari sudut pandang dia. Apa yang dia lakuin itu kan logis banget. Dia lihat ada masalah, terus dia tawarin solusi yang jelas, niatnya baik, murni buat kemajuan tim. Dia cuma berpegang sama fakta dan efisiensi. Masa sih ada yang salah dari situ? Nah, ini bagian yang anehnya. Bukannya dapat pujian karena inisiatifnya, dia malah pelan-pelan disingkirkan. Karirnya jadi mandek, dan dia bingung setelah mati, kenapa kok bisa begini? Loh, kok bisa gitu? Salahnya di mana? Bukannya kompetensi dan kebenaran yang harusnya menang? Jawaban dari pertanyaan ini membawa kita ke inti dari permainan kekuasaan. Jadi gini, si profesional muda tadi itu bukannya disingkirkan karena dia nggak kompeten. Sama sekali bukan. Dia disingkirkan karena tanpa sadar dia melanggar salah satu hukum kekuasaan yang paling fundamental. Dia melanggar hukum pertama dari buku The 48 Laws of Power karya Robert Greene. Jangan pernah melebihi sang master. Ini adalah aturan tak tertulis yang berlaku di setiap hierarki, sebuah kebenaran yang jarang diucapin tapi selalu bisa dirasain. Intinya begini, saat kamu bikin atasanmu kelihatan jelek di depan orang lain, biarpun kamu benar, itu artinya kamu bukan nyerang argumennya, tapi kamu nyerang egonya. Dan itu adalah pertarungan yang jauh lebih berbahaya. Nah, ini dia nih yang menarik banget. Coba lihat perbedaannya. Kita dididik untuk percaya kalau dunia ini berjalan berdasarkan logika dan kompetensi. Tapi, kenyataannya, dunia kekuasaan itu berjalan berdasarkan persepsi dan pengaruh. Apa yang orang rasakan tentang kamu seringkali jadi lebih penting daripada kebenaran objektif.
Oke, tapi jangan salah sangka dulu ya. Ngerti hukum ini bukan berarti kita harus jadi penjilat atau pura-pura nggak kompeten. Bukan itu intinya. Ini tentang memahami permainan yang sedang berlangsung di balik layar. Penting banget buat kita pahami kalau mempelajari aturan-aturan ini tujuannya bukan untuk jadi orang jahat. Ini tuh ibaratnya kayak kita punya peta di sebuah daerah yang asing. Peta itu nggak nyuruh kita harus kemana, tapi peta itu ngasih tahu, di situ ada jurang loh. Dan, nah, lewat sini jalannya aman. Ya memang sih alat-alatnya udah berubah. Dulu kekuasaan itu mungkin soal pedang dan benteng. Hari ini kekuasaan itu soal data dan algoritma. Tapi mesin penggeraknya, sistem operasinya manusia, itu nggak pernah berubah. Ambisi, rasa nggak aman, ego, kesetiaan, semua itu tetap sama. Nggak peduli secanggih apapun teknologi yang kita ciptakan. Dan ini mungkin kenyataan pahitnya. Coba deh lihat, sejarah dan lingkungan kerja modern itu penuh sama orang-orang super cerdas yang karirnya hancur bukan karena kesalahan teknis, tapi karena kesalahan strategis. Mereka gagal paham sama dinamika manusia di sekitar mereka. Terus apa dong yang harus kita lakukan dengan semua ini? Tujuannya bukan buat bikin kita jadi takut, tapi untuk mengubah cara pandang kita. Tujuannya bukan untuk jadi sinis atau paranoid yang ngelihat setiap interaksi itu sebagai pertarungan. Wah, itu cara hidup yang capek banget dan ujung-ujungnya nggak produktif. Ini lebih ke soal pergeseran. Dari yang tadinya naif menjadi sadar secara strategis. Ini tentang menyadari bahwa dinamika sosial dan kekuasaan itu adalah lapisan lain dari realitas yang selalu ada, suka atau tidak suka. Dan disinilah manfaat terbesarnya. Begitu kita sadar kalau permainan ini memang ada, tiba-tiba tindakan orang lain yang tadinya kita anggap aneh atau nggak adil jadi masuk akal. Kita mulai melihat pola di balik tindakan mereka dan akhirnya kita bisa menavigasi lingkungan kita dengan jauh lebih efektif. Nah, sebagai penutup, coba renungkan pertanyaan ini. Coba sekarang lihat lingkungan kamu, kantor, lingkaran pertemanan, bahkan mungkin keluarga. Amati interaksi yang terjadi. Dengan kacamata baru ini, permainan apa sih yang sebenarnya lagi berjalan di depan mata kamu? Oke, kita udah sampai di akhir perjalanan kita membahas 48 hukum kekuasaan. Kita sudah melewati 47 hukum, dari yang paling strategis sampai yang paling kontroversial. Sekarang kita tiba di puncaknya. Hukum pamungkas dari Robert Greene ini bukan lagi soal menyerang atau bertahan, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Menganut ketiadaan bentuk. Dengerin deh frasa ini. Ini bukan cuma hukum ke-48, ini adalah seni bertahan hidup. Ini adalah kunci untuk nggak cuma selamat, tapi juga unggul di dunia yang alurnya, kita semua tahu, nggak pernah bisa kita tebak sepenuhnya. Oke, jadi mari kita bedah inti konsepnya. Apa sih sebetulnya makna dari tanpa bentuk ini? Karena dari sinilah semua kekuatan dari hukum terakhir ini berasal. Pusat dari hukum ini adalah sebuah metafora yang luar biasa kuat. Jadilah seperti air. Coba bayangin deh. Air itu kan nggak punya bentuk tetap kan? Dia mengalir, dia meresap, dia selalu menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Dia bisa jadi setenang embun pagi atau sekuat tsunami yang bisa menghancurkan apa aja. Nah, inilah esensi dari kekuasaan yang sejati, kemampuan beradaptasi. Tapi, kalau tujuan kita adalah menjadi air, kita harus kenal dulu musuh terbesarnya. Dan musuh ini, uniknya, bukan datang dari luar. Ia justru datang dari dalam diri kita sendiri. Namanya kekakuan. Coba deh kita pikirin. Kerajaan-kerajaan besar yang pernah berjaya, jenderal-jenderal legendaris, atau bahkan perusahaan raksasa yang namanya sekarang cuma jadi kenangan, kisah kejatuhan mereka itu seringkali punya satu benang merah yang sama. Dan yang paling menarik, mereka itu tumbang bukan karena kurang kuat, atau kurang uang, atau kurang pintar. Sama sekali bukan. Mereka punya itu semua, malah berlimpah. Masalahnya ada di tempat lain. Nah, ini dia biang keladinya. Mereka jadi terlalu kaku. Terlalu percaya diri dengan strategi yang dulu bikin mereka sukses. Terlalu melekat sama satu bentuk kesuksesan. Sampai-sampai mereka menolak beradaptasi waktu zaman udah berubah di depan mata mereka. Dan ini tuh bukan cuma pelajaran dari buku sejarah loh. Kita lihat ini setiap hari. Ada perusahaan yang meremehkan gempuran teknologi baru, tiba-tiba lenyap. Ada pemimpin yang kehilangan relevansinya karena nggak bisa ngebaca apa yang dimauin masyarakat. Bahkan kita sebagai individu
Kalau kita terlalu kaku dengan satu peran profesional, kita bisa banget ketinggalan pas industri kita berevolusi. Jadi kekakuan itu resep pasti menuju kegagalan. Terus, gimana caranya kita menerapkan kekuatan air ini dalam tindakan nyata? Ini bukan berarti jadi pasif loh ya, sama sekali bukan. Ini berarti menjadi cair, strategis, dan super dinamis. Nah, tabel ini nangkep esensinya dengan brilian. Kekuatan sejati itu bukan soal selalu maju atau selalu mundur. Ini adalah seni menari di antara dua kutub yang berlawanan. Tahu persis kapan waktunya tampil di panggung utama dan kapan harus menghilang menyatu dengan bayangan. Kapan harus mengerahkan kekuatan penuh dan kapan justru harus lentur untuk menyerap serangan lawan. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dalam permainan kekuasaan, lawan yang paling menakutkan itu bukan yang paling besar atau paling kaya. Bukan. Lawan yang paling berbahaya adalah yang gerakannya nggak bisa kita baca. Ya kan? Gimana coba caranya kita bertahan melawan sesuatu yang kita bahkan nggak tahu bakal datang dari mana? Dan ini menyingkap sebuah paradoks yang relevan banget di era kita sekarang. Di dunia yang serba transparan, di mana semua orang kayaknya membagikan segalanya di media sosial, justru sedikit misteri bisa jadi aset yang tak ternilai. Dan di dunia yang super bising sama informasi, kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih, wah, itu udah kayak kekuatan super. Nah, di titik ini, penting banget buat kita meluruskan satu hal. Banyak banget yang menganggap buku ini semacam panduan jahat buat memanipulasi orang. Tapi sebetulnya, Robert Greene punya tujuan yang lebih dalam dari itu. Greene menyajikan The 48 Laws of Power ini bukan sebagai manual yang harus diikuti, tapi sebagai sebuah cermin. Cermin yang jujur, kadang brutal, untuk merefleksikan bagaimana dunia ini seringkali bekerja. Untuk melihat dinamika kekuasaan yang gak terucap, yang ada di balik setiap interaksi manusia. Dan saat kita ngaca ke cermin itu, kita dihadapkan pada 3 pilihan. Pertama, kita bisa menolak apa yang kita lihat, pura-pura dunia nggak kayak gitu. Kedua, kita bisa cuek aja dan berharap keberuntungan selalu ada di pihak kita. Atau yang ketiga, kita menatapnya lekat-lekat dan berusaha untuk memahami permainan yang sedang berlangsung. Dan pemahaman inilah, pilihan ketiga inilah yang membawa kita pada kesimpulan akhir dari seluruh buku ini. Sebuah garis pemisah yang jauh lebih mendasar daripada yang mungkin kita bayangkan selama ini. Setelah menganalisis ribuan tahun sejarah manusia, Greene sampai pada satu kesimpulan. Dia bilang membagi dunia ini cuma jadi orang baik dan orang jahat itu terlalu sederhana. Kenyataannya jauh lebih kompleks dari itu. Inilah pembagian dunia yang sesungguhnya menurut Greene. Bukan antara yang baik dan yang jahat, tapi antara mereka yang sadar dan memahami aturan main dari permainan ini dengan mereka yang nggak sadar dan tanpa disadari cuma jadi pion di dalamnya. Maka, pertanyaan penutupnya kembali kepada Anda, kepada kita semua. Di panggung kehidupan yang aturannya selalu berubah ini, Anda mau memilih jadi apa? Jadi batu yang kokoh, yang kelihatannya kuat, tapi kaku, dan pada akhirnya rapuh, gampang dihancurkan? Atau Anda memilih jadi air yang mengalir, yang selalu beradaptasi, nggak bisa dihentikan, dan pada akhirnya selalu menemukan jalannya? Pilihannya kembali ke tangan Anda masing-masing.